Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Mbak sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk beberapa Mas Mbak di sini mungkin baru melihat wajah baru saya ya, begitu. Jadi kebetulan alhamdulillah semester ini saya diberi kesempatan untuk ikut sharing sama teman-teman TWA sekalian dan kebetulan untuk mata kuliah hukum dan etika bisnis nanti akan ada saya dan saya juga ada tim teaching nantinya yaitu ada Mas Raihan. Cuman untuk dengan Mas Raihan mungkin baru mulai pertemuan kedua. Mungkin berarti 2 minggu lagi ya seperti itu. Pertemuan berikutnya baru mulai diisi sama Mas Raihan seperti itu. Nah, tadi itu sepertinya saya sudah ketemu sama Mbak Vivi dan Mbak Saida Tuliza ya waktu kelas pagi tadi. Apa benar begitu? Iya, Bu Inka. Ya. Oke, ketemu lagi ya Mbak ya. Jangan bosan-bosan lihat wajah saya ya. Oke, untuk yang lain mungkin saya akan saya awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Inka Tiara, bisa dipanggil Bu Inka atau Mbak Inka juga boleh dan sapaan sakrab saya sebenarnya boleh dipanggil Mbak Rara seperti itu ya. Nah, untuk ya cerita sedikit untuk background saya, dulu itu untuk sarjananya saya mengambil kesehatan masyarakat, kemudian saya lanjut S2 di Mahardika dan kebetulan bersama teman dari TWA Partners juga ya, saya juga dibantu dan didampingi sampai lulus seperti itu. Untuk sekarang saya bekerja di di bagian staf keuangan dan ini saya mulai terjun nih di bidang pendidikan supaya ya menambah pengalaman, lalu juga menambah memperluas pandangan saya ya karena tentunya saya di sini bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling tahu ataupun saya yang paling berpengalaman, tapi justru saya ingin belajar dari teman-teman semua seperti itu. Jadi untuk selama perkuliahan saya harapkan teman-teman jangan takut untuk cerita ataupun sharing ya. Misalkan saya ada salah kata atau ada penyampaian yang kurang pas mungkin atau informasi yang sekiranya kurang tepat, jangan sungkan untuk mengingatkan atau interupsi seperti itu. Oke, sepakat ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke, nah sebelumnya ini saya agak sedikit mau tahu nih, ini teman-teman dari mana ya? Mungkin salah satu atau salah dua boleh bercerita sedikit nih nama dan asalnya dari mana seperti itu. Mungkin Mas Novian nih barusan on mic ya. Boleh Mas cerita sedikit Mas Novian ada di mana dan untuk sekarang kesibukannya apa? Baik, Bu. Saat saya aslinya orang Pati, Bu. Oh, Pati. Ya, 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 Pati, ya. Bu. Hmm. Nah, sekarang kegiatannya bekerja. Oh, bekerja. Baik. Ini berarti sambil bekerja atau lagi libur nih, Mas? Ini mau berangkat, Bu, jam 6 nanti, Bu. Oh, mau berangkat. Oke, kalau gitu kayaknya kita kuliahnya singkat aja ya. Apa? Sekedar kita membahas tentang hukum dan etika bisnis untuk selanjutnya, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh tim teaching saya, yaitu Mas Rehan, mulai di pertemuan berikutnya, seperti itu. Oke? Baik, Bu. Ya, nah ini ada Mbak Ella juga ini. Buat Mbak Ella mungkin boleh on mic Mbak. Selamat sore, selamat pagi. Biar semangatnya masih pagi ya walaupun ini kelas terakhir. Ini untuk buat Mas Nova, Mbak Ella dan Mbak Sevi ini kelas terakhir atau pertama nih hari ini? Kelas terakhir, Bu. Oh, kelas Dari, terakhir. ya, dari Berapa? kelas regular Pati. Oh, reguler Pati TWK ya? Iya. Oh ya, baik, baik, baik. Selamat datang di kelas Semarang. Tapi sama aja sih sebenarnya kelas Semarang maupun kelas Pati ya, sama-sama TWA dan TWK begitu. Gak ada bedanya. Nah, kebetulan ini ada Mbak Vivi sama Mbak Saida Tulisa yang juga tadi udah kuliah sama saya juga nih dari pagi. Tapi masih semangat ya teman-teman ya. Kuliah terakhir, kita langsung ke intinya aja berarti. Sama nanti yang lain mungkin bisa langsung bergabung dan menyusul ya. Oke, pertama-tama saya mau kasih penjelasan sedikit tentang rencana pembelajaran semester kita ya. Kita review sedikit untuk kira-kira 8 pertemuan ke depan itu mau bahas apa aja sih kayak gitu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke.
Ketutupan saya nggak nih? Nggak ya, tulisannya. Oke. Jadi untuk eh mata kuliah hukum dan etika bisnis, eh mata kuliah ini akan memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang hukum dan etika bisnis di Indonesia, mencakup konsep dasar hukum bisnis, kerangka peraturan perundang-undangan terbaru, bentuk dan karakteristik badan hukum bisnis, serta nilai-nilai etika dan kode etik profesi dalam praktik bisnis. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan hukum dan etika serta menetapkannya dalam pengambilan keputusan manajerial. Sebenarnya ini mata kuliah nggak sulit ya, karena tentunya dalam keseharian pun kita berkegiatan bekerja, berdagang, ataupun mengerjakan sesuatu itu pastinya ada yang namanya hukum, aturan, dan etika. Tujuannya apa? Kalau dulu saya waktu SD diajarin itu di mata pelajaran PKN. Peraturan dibuat supaya menjaga ketertiban, menjaga kekondusifan, dan menjaga keamanan seperti itu. Jadi biar keadaannya itu tidak chaos dan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Nah, di pertemuan pertama dan kedua, kita akan memahami konsep dasar hukum dan etika bisnis. Lalu pertemuan berikutnya, ketiga dan keempat, ada memahami konsep dasar hukum bisnis. Ya, meliputi kerangka peraturan hukum bisnis, yang tentunya berlaku saat ini ya, dan bentuk-bentuk badan hukum bisnis. Lalu kemudian pertemuan kelima dan enam memahami tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada memahami aspek hukum kontrak dalam bisnis. Lalu memahami regulasi dan etika dalam persaingan usaha. Perlindungan konsumen juga dan etika pemasaran. Memahami etika profesi dalam bisnis dan menganalisis kasus hukum dan etika dalam bisnis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke materinya ya. Ini saya memberikan pengantar mata kuliah ini. Oke. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, Sudah, Bu. sudah ya. Oke. Nah, sebelum mata kuliahnya dimulai, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, hukum dan etika bisnis itu seperti apa sih? Atau mungkin boleh diceritakan di kesehariannya, kira-kira yang termasuk hukum atau etika bisnis itu apa menurut teman-teman nih? Mungkin ada aturan larangan atau aturan perizinan atau apa seperti itu. Mungkin boleh pendapatnya teman-teman. Jangan takut untuk pendapat ya, karena nggak ada pendapat yang salah atau yang benar itu nggak ada. Atau mau saya tunjuk mungkin di sini ada Mbak Vivi, Mbak Sevi, Mas Novian, Mbak Saida Tuliza, Mbak Ella, Mbak Arizatul, Mbak Hanidatul, dan Mbak Nova. Mungkin yang baru join nih, Mbak Nova Rahmadani. Boleh Mbak saya dengar pendapatnya nih tentang hukum dan etika bisnis di keseharian Mbak Nova kira-kira bentuknya seperti apa ya? Gitu. Halo Mbak Nova, apakah monitor? Kayaknya Mbak Nova perlu dibantu nih untuk menjawab. Mungkin boleh Mbak Arizatul atau Mas Novian mungkin boleh bantu jawab, Mas? Halo, Mas Novian. Ini yang dalam Mm-mm. eh, kegiatan sehari-hari ya, Bu. Iya, betul. Aturan Eh, dalam bisnis, aturan dalam kegiatan bisnis, dagang. Contohnya apa? memberikan upah yang layak gitu, Bu. Betul. Dan Lagi? Mm-mm. apa ya? Memberikan lingkungan kerja yang nyaman seperti itu. Baik. Ada lagi? Satu Baik lagi. itu satu lagi apa ya? Benar, Ya, Bu. oke, boleh. Dalam keseharian. Karena kadang itu teori itu sebenarnya nggak susah ya. Kita Eh, pun sehari-hari itu melakukan apa yang ada di teori. eh, Apa yang ada di menjaga teori. privasi, Bu. Menjaga Menjaga privasi. privasi Oke. juga tentang Oke. etika. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Sofian sudah bantu saya untuk menjawab ya dan berpendapat seperti itu. Baik, Bu.
Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ini konsep dasar hukum dan etika bisnis, di mana kita nantinya akan memahami fondasi hukum dan etika sebagai pilar utama untuk membangun praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di era modern. Nah, kenapa harus berkelanjutan dan bertanggung jawab? Karena tentunya dalam kita berbisnis, pastinya pastinya itu kita ada tujuan yang harus dicapai dan tujuan yang harus dicapai itu pun tidak hanya untuk bulan depan saja atau tahun depan saja, tapi tentunya kita mengharapkan itu akan berlanjut karena apa? Ya dari situlah kita bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan yang akhirnya itu nanti akan kita putarkan lagi untuk membeli kebutuhan kita baik secara individu maupun untuk kepentingan hal lain ya, tidak hanya individu saja. Contohnya mungkin bisa untuk keluarga, untuk saudara, ataupun untuk masyarakat secara luas. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan yang punya bagi wira swasta ya atau yang punya usaha tentunya kan menanggung hajat hidup orang banyak ya dari karyawan-karyawannya seperti itu. Jadi tentunya dalam berbisnis, dalam membuat bisnis itu diharapkan akan berjalan secara berkelanjutan. Dan kenapa harus bertanggung jawab? Ya, balik itu lagi tadi eh, karena segala sesuatu di dalam hal yang kita lakukan ini pastinya akan saling terkait dengan satu sama lain. Dan tentunya sebaiknya kita sebagai manusia kan tentunya bermanfaat ya bagi orang lain dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, apalagi bagi masyarakat secara umum, secara luas seperti itu. Jadi walaupun kita berbisnis, istilahnya bisnis itu ya mencari uang untuk mencari pendapatan, tapi kita tetap harus melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk definisinya sendiri, apa sih hukum bisnis dan etika bisnis itu dan bagaimana perbedaannya? Nah, hukum bisnis sendiri ini adalah aturan tertulis yang mengatur perilaku dalam bisnis agar adil dan tertib. Hukum memberikan kerangka legal yang mengikat semua pelaku bisnis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan etika bisnis merupakan pedoman moral yang membentuk integritas dan tanggung jawab. Dan etika bisnis ini tidak hanya sekedar aturan, tapi melibatkan kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Jadi sebenarnya hukum dan etika bisnis ini dua hal yang perbedaannya itu bisa dibilang tipis ya, tapi di sini itu bukan berarti mereka sama, tetapi dua hal ini adalah merupakan hal yang sangat amat berbeda. Dan tentunya antara hukum dan etika itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan akan terus berdampingan. Apabila ada hukum, tentunya di situ ada etika, dan ketika ada etika, tentunya itu juga ada hukum seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Belum ada, Bu. belum ada ya, oke. Kita next. Nah, pentingnya hukum dan etika dalam bisnis. Kenapa sih hukum dan etika itu juga harus diperhatikan dan kita pikirkan dalam bisnis, terutama dalam pengambilan keputusan ya? Yang pertama, membangun kepercayaan. Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis melalui transparansi dan konsistensi dalam menjalankan praktik bisnis yang etis dan sesuai hukum. Yang kedua, ada mencegah risiko hukum supaya tidak merusak citra perusahaan dan mengakibatkan kerugian finansial jangka panjang. Dan sebenarnya untuk kerugian sendiri ini pun juga tidak hanya berupa finansial ya, tetapi kerugian secara sosial, kerugian secara moral itu menurut saya itu juga lebih berat begitu. Karena untuk mengembalikan nama baik itu lebih susah daripada mengembalikan kerugian secara finansial karena di dalam nama baik itu terdapat kepercayaan orang-orang sekitar kita atau kepercayaan orang lain itu terhadap kita begitu. Kalau misalkan kita sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya bagaimana kita mau bekerja sama, bagaimana kita mau melakukan suatu kegiatan begitu. Sedangkan di sini kita dalam bekerja, dalam bisnis tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya di situ harus ada yang namanya kolaborasi dan kerjasama. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang berkelanjutan. Tentunya lingkungan yang berkelanjutan ini bisa diciptakan apabila kita memiliki lingkungan kerja yang harmonis,
dan suportif, mendukung, dan saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Jadi apabila lingkungan kerja kita positif, lingkungan kerja kita kondusif, tentunya dalam bekerja pun itu nanti akan muncul ide-ide, muncul solusi dalam masalah, itu tentunya lebih mudah daripada kita bekerja dalam tekanan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar hukum bisnis di Indonesia. Untuk hukum bisnis di Indonesia ini sebenarnya sangat amat luas ya, karena dalam bisnis itu ada melibatkan beberapa pihak utama. Yang pertama ada pihak pemberi kerja, yang kedua ada pihak yang dan pihak yang diberi kerja, dan tentunya dalam bisnis itu juga ada yang namanya konsumen atau pelanggan seperti itu. Jadi yang terkait dengan pemilik usaha, lalu pekerja, dan konsumen. Nah, itu termasuk dalam lingkup hukum dan etika bisnis seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama, secara garis besar ada yang namanya hukum perdata dan dagang. Hukumnya ini melalui kitab Undang-Undang Perdata atau KUHP Perdata dan KUH Dagang sebagai fondasi hukum dalam mengatur hubungan bisnis, kontrak, dan transaksi komersial. Yang kedua, ada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan berbadan hukum. Nah, sebenarnya kalau untuk Undang-Undang Badan Hukum Bisnis itu tidak hanya perseroan terbatas saja ya, tapi juga ada bentuk-bentuk badan hukum lainnya seperti koperasi. Nah, itu juga ada aturannya secara khusus. Dan di setiap negara, di setiap daerah, itu tentunya memiliki aturannya masing-masing. Kalau di Indonesia ya berarti ada ada aturan dari menteri, itu yang pusat, lalu dipecah lagi menjadi aturan pemerintah provinsi, lalu dipecah lagi ke kabupaten atau kota, seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau urutan hierarki hukum atau aturan di Indonesia secara umum. Nah, untuk yang ketiga ada regulasi sektor keuangan yang meliputi peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK dan regulasi terkait yang mengatur industri keuangan, pasar modal, dan perlindungan konsumen keuangan. Lalu yang terakhir ada peran hukum kontrak. Nah, tentunya kalau dalam kita melakukan bisnis ya, apalagi eh, ya dalam bisnis itu tidak jauh-jauh dari kontrak. Tidak hanya ketika kita bekerja sama saja atau berkolaborasi saja antar pemilik usaha, tetapi juga antar pekerja dan pemberi kerja. Itu pun juga ada yang namanya kontrak. Supaya apa? Nah, itu agar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu diatur atau disepakati secara jelas. Gitu. Jadi jangan sampai pihak pekerja ya, apalagi itu ada hak-hak yang tidak dipenuhi, padahal pekerja ini sudah melakukan kewajibannya terhadap perusahaan. Nah, itu jangan sampai ya, Bapak, Ibu, Mas kalian, teman-teman semua di sini seperti itu. Nah, lalu ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini tanggung jawab perusahaan terhadap sosial sebagai bentuk atau wujud manifestasi etika bisnis dalam kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, CSR sendiri merupakan kewajiban perusahaan berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan melalui pencairan keuntungan semata. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi perusahaan atau pemilik usaha itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya saja atau terhadap pekerjaannya gitu, tidak bekerja dan pekerjaannya, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu agar bermanfaat untuk masyarakat luas, memberikan dampak untuk masyarakat luas, apalagi kalau misalkan bisnisnya itu dalam skala besar, contoh seperti pabrik, tambang, seperti itu. Nah, itu kan pastinya ada dampak ya, ada dampak dari kegiatan usahanya yang memiliki risiko bagi masyarakat atau orang-orang sekitar. Nah, diharapkan ada timbal baliknya begitu. Timbal baliknya secara sosial, baik ke masyarakat maupun ke lingkungan, ke bumi seperti itu.
Nah, selanjutnya ada aspek hukum kontrak dalam bisnis, yaitu memahami landasan hukum kontrak sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan bisnis dan meminimalkan risiko sengketa komersial. Nah, ini dasar hukum dan prinsip utama dari kontrak bisnis itu sendiri. Yang pertama, adanya kesepakatan. Nah, para pihak yang terlibat itu harus mencapai kesepakatan atau musyawarah mufakat. Tentunya dalam konteks yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Dan ini dilakukan tanpa adanya suatu paksaan atau penipuan. Nah, perlu diingat kesepakatan di sini atau kontrak bisnis ini tidak hanya antar pemilik usaha atau pelaku usaha, tetapi juga termasuk dalam pekerja dengan pemberi kerjanya seperti itu. Jadi di sini bisnis dalam artian tidak harus kita yang sebagai pelaku bisnis, tapi siapapun yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Nah, itu juga pemeran utama dalam kegiatan bisnis tersebut. Untuk yang kedua ada kecakapan. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat kontrak, tidak dalam keadaan di bawah umur ataupun pengampunan. Nah, ini salah satu, setahu saya itu salah satu syarat dalam hukum adalah ini tadi kecakapan pihak yang terlibat. Dalam artian kalau di Indonesia itu ya tidak di bawah umur berarti di atas 18 tahun, kemudian tidak gila ya, masih waras. Terus dan itu tadi dalam kesepakatan tidak boleh ada paksaan ataupun tekanan tertentu untuk menyepakati hal tersebut seperti itu. Lalu adanya sebab yang halal. Kontrak harus dibuat untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, ini halal ini sendiri konteksnya adalah bukan hanya misalkan dalam agama yang saya anut ya, dalam Islam itu juga ada aturannya juga dalam bagaimana kita berdagang, berbisnis seperti itu. Nah, ini sebab yang halal ini bisa diartikan secara luas dalam artian misalkan pihak yang terlibat itu bisa menyepakati aspek-aspek apa saja, batasan-batasan yang akan ditetapkan dalam kontrak tersebut. Nah, itu tergantung kesepakatan dua pihak itu tadi. Makanya kenapa dalam kontrak bisnis itu juga harus ada musyawarah mufakat. Dan di situ benar-benar harus dijelaskan, harus secara transparan disampaikan apa saja yang dimau, apa saja yang tidak dimau, seperti itu, dan apa saja tujuan dari kontrak tersebut. Nah, hal itu untuk mencegah adanya konflik di pertengahan jalan kontrak atau saat kontrak itu berjalan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah objek tertentu. Kontrak harus memiliki objek yang jelas, dapat ditentukan, dan dapat diperjualbelikan secara hukum. Contoh kasus sengketa kontrak menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang aspek hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis di pengadilan. Nah, jadi fungsi dari hukum dan etika bisnis ini sendiri pun, misalnya hukum itu untuk memberikan pedoman bagaimana pelaksanaan kontrak itu berjalan dan sebagai modal awal untuk kita memulai suatu bisnis dengan pihak yang bersangkutan. Nah, untuk etika sendiri, etika ini untuk menjaga konsistensi pihak yang terlibat dalam menjalankan kontrak tersebut. Seperti itu. Makanya kenapa saya bilang hukum dan etika itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya saling berkaitan dan harus dijalankan secara berdampingan. Nah, selanjutnya ada regulasi dan etika persaingan usaha. Persaingan usaha di Indonesia sendiri pun itu juga sudah ada aturannya. Yang pertama, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu sebagai payung hukum utama. Lalu yang kedua, transparansi harga, larangan kartel, perlindungan usaha kecil, dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Jadi, agar pasar itu tetap stabil, tetap memberikan kesempatan semua orang untuk tetap berkarya tanpa adanya dikuasai oleh pihak tertentu seperti itu. Dan yang terakhir adalah dampak pelanggaran. Pelanggaran persaingan usaha
merugikan pasar, konsumen, dan menghambat inovasi serta efisiensi ekonomi nasional. Nah, ini ada kaitannya sama ekonomi makro. Jadi kita seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik pemilik bisnis, pemilik usaha, pekerja, ataupun konsumen itu sekecil apapun tindakan kita dalam kegiatan usaha, dalam kegiatan berdagang, dalam transaksi, itu eh, akan mempengaruhi iklim dari ekonomi secara makro, secara nasional seperti itu. Walaupun kita nggak sadar ya, ternyata kita juga berkontribusi seperti itu dalam mempengaruhi iklim ekonomi negara. Tapi ternyata ya kita pun eh, walaupun rakyat biasa itu tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap negara begitu. Nah, selanjutnya perlindungan konsumen dan etika pemasaran. Kita di sini nanti akan membahas hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menciptakan hubungan bisnis yang adil dan transparan melalui praktik pemasaran yang etis. Nah, ini kalau kita sudah ngomong masalah pemasaran, penjualan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya konsumen, produsen dan konsumen seperti itu. Nah, landasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Apa aja sih garis besarnya ya? Garis besar dari peraturan ini yang pertama ada kewajiban perusahaan, yaitu memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu ada standar keamanan, yaitu untuk menjamin produknya itu aman untuk dipasarkan, untuk digunakan dan dipakai oleh masyarakat luas. Yang terakhir adalah layanan purna jual, menyediakan layanan purna jual yang memadai dan responsif terhadap keluhan konsumen. Etika pemasaran mengedepankan kejujuran dalam iklan dan tidak menyesatkan konsumen dengan informasi yang salah ataupun berlebihan. Nah, ini biasanya untuk para marketing ya, marketing dan sales itu tentunya ada tata caranya tersendiri, ada etikanya sendiri dalam memasarkan produk yang mereka jual. Dan secara garis besar, dalam memasarkan suatu produk itu tidak boleh yang memberikan informasi yang menyesatkan, apalagi yang salah ya, dan berlebihan seperti itu. Selanjutnya ada etika profesi dalam bisnis. Nah, ini sudah mengkerucut di bidang-bidang pekerjaan. Mengkaji standar moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia bisnis. Standar moral dalam profesi bisnis ini merupakan eh, pedoman perilaku yang mengikat bagi akuntan, pengacara, konsultan, dan profesional bisnis lainnya dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jadi ini setiap bidang itu kan ada yang namanya organisasi profesinya ya. Kayak misalkan dokter itu ada ID, lalu setelah itu bidan itu kalau nggak salah ada juga itu yang di kesehatan. Namun untuk sekarang ini kan lapangan pekerjaan jenisnya itu dan profesinya itu semakin luas ya, dan orang-orangnya itu pun juga semakin banyak. Jadi apapun pekerjaannya itu saya yakin pasti ada yang namanya komunitasnya seperti itu. Contohnya saja ada teman saya yang teknisi servis HP. Nah, itu ternyata ada komunitasnya juga dan itu setiap tahunnya itu ada event yang seperti event gathering gitu se-Indonesia di mana mereka ini para teknisi HP, laptop dan sebagainya itu berkumpul jadi satu untuk sharing ilmu, lalu ada perlombaan juga seperti itu. Jadi semakin ke sini, apapun profesinya, apapun pekerjaannya itu semakin bagus ya, semakin dihargai dan semua orang pun juga semakin berkumpul, berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya seperti itu. Nah, definisi profesi ini sebenarnya apa sih? Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, standar etika tinggi, dan komitmen untuk melayani kepentingan publik. Seperti itu. Lalu ada yang namanya integritas dan akuntabilitas, yang mana hal ini penting untuk menjaga reputasi profesi, membangun kepercayaan klien, dan mempertahankan standar industri. Jadi,
adanya integritas dan akuntabilitas ini fungsinya adalah untuk menjaga nama baik, menjaga kepercayaan, dan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk menggunakan jasa, ya, untuk menggunakan jasa atau layanan dari profesi tersebut. Dan hal ini pun juga tentunya akan sangat mempengaruhi roda perekonomian, yang mana ketika ada layanan baru ataupun jasa baru dalam roda perekonomian, dalam kegiatan usaha ataupun kegiatan operasional, tentunya di situ akan ada yang namanya timbul transaksi baru seperti itu, transaksi jenis baru, dan itu akan membuka kesempatan bagi yang lain yang mungkin punya keahlian yang sama untuk terjun ke dunia pasar yang nyata seperti itu. Nah, kode etik profesi ini tidak hanya aturan secara formal, tetapi juga merupakan komitmen moral anggotanya atau orang yang memiliki profesi tersebut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan. Jadi, dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri pun supaya tetap memperhatikan moral dan etikanya dan tanggung jawabnya, terutama kepada konsumen ya, seperti itu. Dan tentunya untuk menjaga agar persaingan itu terjadi secara sehat dan tidak toksik ya, seperti itu. Intinya persaingan itu tetap ada, tapi bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis kasus hukum dan etika bisnis. Nah, salah satu skandal korporasi dan pelanggaran etika itu yang pertama ada kasus PT DuPont Indonesia, yang mana penerapan program etika dan tantangan korupsi internal menunjukkan pentingnya sistem pengawasan internal dan budaya etika yang kuat dalam organisasi, yaitu implementasi kode etik perusahaan, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan adanya sanksi tegas bagi pelanggar. Lalu yang kedua ada skandal industri farmasi di Australia, yang mana kasus persaingan usaha terjadi secara tidak sehat di industri farmasi Australia pada tahun 2013. Dan ini menjadi kasus yang besar karena melibatkan pelanggaran kode etik dan berujung pada sanksi berat. Apa saja yang dilakukan? Ada manipulasi harga obat, kartel antar perusahaan, dan dampak pada konsumen. Nah, ini kan kerugiannya tidak hanya dalam lingkup internal perusahaan saja ya atau organisasi, tapi juga sudah merambah ke konsumen bahkan ke masyarakat secara luas. Nah, jangan sampai kita memiliki bisnis atau punya bisnis atau bahkan menjadi pekerja dalam bisnis tersebut yang justru malah bukan bermanfaat bagi orang lain, tetapi sebisa mungkin bukannya bermanfaat tapi malah jadi merugikan seperti itu. Nah, ini merupakan pelajaran bahwa memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan etis dalam praktik bisnis sehari-hari dan pentingnya compliance terhadap regulasi. Nah, jadi adanya hukum dan etika dalam bisnis ini untuk saling melengkapi dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Yaitu tadi, mencegah adanya skandal, mencegah adanya kerugian. Kalau misalkan itu sudah terjadi, risiko bisnis untuk ditutup itu akan menjadi ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sebagai pelaku bisnis ya, tentunya hal itu benar-benar sangat amat ingin dihindari dan jangan sampai terjadi. Lalu untuk menjaga reputasi jangka panjang, karena citra yang baik atau nama baik perusahaan itu tentunya akan membangun loyalitas dan kepercayaan stakeholder. Bahkan menurut saya tidak hanya stakeholder saja ya, tetapi juga kepercayaan oleh masyarakat, yang masyarakat itu pun nantinya akan menjadi target konsumen kita. Dan tentunya hukum dan etika bisnis ini diharapkan menjadi bekal agar menjadi profesional yang berintegritas. Seperti itu. Perusahaan yang taat hukum dan beretika tidak hanya menghindari risiko, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan tentunya teman-teman semua di sini sebagai calon profesional atau bahkan sudah menjadi profesional ya, itu tentunya harus selalu memahami dan selalu ingat adanya prinsip hukum dan etika sesering mungkin supaya dapat melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan kegiatan usahanya itu dengan penuh tanggung jawab dan akhirnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas seperti itu.
Ya, sudah selesai. Ini pengantar hukum dan etika bisnis yang saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Atau mungkin bisa cerita nih, ada pengalaman apa di pekerjaan yang mungkin teman-teman rasa ini kurang tepat atau kurang berkenan secara hukum maupun secara etika. Mungkin boleh sedikit cerita. Yuk, teman-teman boleh berpendapat. Kita mungkin 15 menit lagi selesai ya. 15 menit dicukupkan saja seperti itu. Saya sebelumnya mau pengen dengar nih pengalaman atau cerita teman-teman terkait hukum dan pengalamannya terkait hukum dan etika dalam bisnis. Baik sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun sebagai konsumen. Boleh banget nih teman-teman cerita. Ada pengalaman yang kurang mengenakan apa sih? Seperti itu. Di sini ada Mbak Vivi, Mbak Rizatul, Mbak Ayu, Mas Nita, Mbak Ella, Mas Novian. Tadi ya dari tadi Mas Novian sepertinya yang menemani saya dari awal ya. Terus ada Mbak Saida Tuliza juga, Mbak Sevi, Mbak Suci Ilma. Ya, Mbak Saida tuh mungkin mau sedikit cerita. Barusan on mic nih. Oke, sepertinya tadi kepencet ya on mic-nya. Mungkin Mbak Suci Irma Anggina. Mbak Suci, apakah monitor? Maaf, Bu, saya sedang perjalanan. Oke, siap Mas Novian. Terima kasih ya, masih monitor. Fokus di jalan aja, Mas, biar biar selamat sampai tujuan. Oke, mungkin yang lain bisa bantu cerita sedikit nih. Mbak Suci Irma, apakah monitor? Ini saya absenin satu-satu ya. Saya absenin satu-satu ini. Oke, sepertinya Mbak Suci Irma belum monitor ya. Lalu untuk Mbak Ayu Mas Nita, apakah monitor? Nah, ini tadi Mbak Ayu ternyata ada chat ya. Maaf Bu, baru izin bergabung. Iya, nggak apa-apa. Sekarang boleh dong on mic-nya. Yuk Mbak Ayu, nggak usah takut salah ya. Iya, Bu. Ujian. Nah, Mbak Ayu dari mana nih Mbak Ayu? Aslinya dari Sumatera, Bu. Oh, dari Sumatera. Sumateranya di mananya? Palembang. Oh, di Palembang. Wah, kalau ngomong Palembang tuh saya jadi inget pempek gitu. Bener nggak Mbak Ayu? Iya, benar. Bisa Balai bikin pempek Pempek. nih berarti. Nggak bisa sih, tapi Mama yang bisa. Oh, kirain bisa. Kalau bisa kan kapan-kapan saya boleh lah dikirimin kan ke Semarang. Iya, boleh, boleh. Nah, terus ini Mbak Ayu nih berarti aslinya Sumatera. Terus sekarang lagi di mana nih Mbak Ayu? Lagi di Mayong, Jepara. Di mana? Jepara. Mm-mm. Oh, di Jepara. Berarti bekerjanya juga di Jepara ya, Mbak ya? Iya, benar, Bu. Oh, oke. Terus untuk hari ini kesibukannya apa nih, Mbak? Memang lagi sambil kerja, Kerja, Bu. ya? Kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu kerja di mana atau mungkin di bidang apa, boleh cerita sedikit, Mbak? Kerjanya di PT PWJ, bagian PT sepatu. Yang bagian? bikin produksi sepatu. Oh, produksi sepatu. Ya, 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 ya. Oh, berarti itu shift-shiftan ya, Mbak ya? Apakah Iya, benar, Bu. ya, oke, oke, oke. Terus hari ini lagi memang libur atau sambil bekerja? Kalau hari Minggu diwajibkan libur. Oh, diwajibkan libur. Lah, berarti ini salah satu contoh pemenuhan hak pekerja ya, Mbak ya? Bener nggak? Iya, iya, benar. Ya, terus ada mungkin cerita sebagai konsumen, boleh Mbak? Istilahnya mungkin waktu check out Shopee, malah nggak datang barangnya atau barangnya rusak begitu? Mungkin ada pengalaman? Sinyal agak. Kemarin aku habis check out sepatu ya, tapi Mm-mm.
sepatu Adidas dari PT ku sendiri. Oh, oh, produknya juga Adidas, Mbak. Iya. Oh, bisa jual orang dalam begitu ya? Enggak, aku belinya di online store gitu. Oh, online store. Eh, Tapi nggak bisa dipakai kalau dari Adidasnya, dari PWJ-nya pakai sepatu mm. itu. Oh, terus gimana tuh Mbak ceritanya? Check out. Ya udah, sepatunya jadi nggak bisa dipakai kalau ke PWJ karena Adidasnya dari produksi dari langsung sana. Adidasnya produksi langsung dari sana. Wah, ini kayaknya Mm-mm. saya baru tahu nih Mbak ceritanya begini nih. Emang itu berarti status produksinya sepatunya itu nanti PWJ ini memproduksi sepatu lalu dikirimkan ke Adidas untuk istilahnya dilabelin atau bagaimana tuh Mbak? Sepatu gimana ya? Hmm. Mm-mm. Ya langsung dilabelin Adidas gitu, Oh, emang langsung dari dilabel. produksi ya Heeh. dari Adidas. Oh, terus tadi nggak bisa dipakainya kenapa ya Mbak ya? Takutnya kayak gini, kalau misalnya ada barcode-nya itu kan. Hmm, hmm, Barcode-nya itu ada tulisan dari produksi PWJ. Nah, hmm. kalau ketahuan dari satpamnya ntar dikira mencuri gitu. Padahal kita Oh, beli sendiri kan. ya, betul betul betul. Oh ya ya, oke oke, paham paham paham. Nah, ini salah satu implementasi etika dalam bisnis ya Mbak berarti ya, betul nggak Mbak? Iya. Bener. Nah, itu hal-hal begitu juga perlu diperhatikan lah ya, karena istilahnya Mbak Ayu sendiri ini tidak hanya menjadi pelanggan nih, tapi juga sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Jadi ada Iya. istilahnya kalau berdasarkan pelaku etika dalam bisnis sendiri ini pun juga masuk dalam dua kategori nih, sebagai pekerja dan juga sebagai pelanggan. Mbak, boleh spill ininya nggak? TikToknya nggak, Iya. Mbak? Sekalian nih saya chef, siapa tahu mau beli sepatu kan? Apa namanya? Tokonya. Adidas Official Store kayaknya. Apa? Adidas Official. Adidas Official Store. Oh, dari official store-nya langsung. Mm-mm. Oh, begitu. Saya kira siapa tahu ada diskon-diskon banyak kan, Mbak. Ini Kemarin aku dapat diskon, Bu. berapa, Pas Mbak? Hmm. kan harga sepatuku tuh kan normalnya 1 jutaan. Mm-mm. Kemarin dapat harga 400. 400. Mm-mm. Banyak sekali, lebih dari 50% itu. Iya, Saya kalau misalkan belanja, misalkan diskonnya lebih dari 50%, sebisa mungkin kan angkut sih, Mbak. iya bener makanya Kapan langsung aja. cekot. Iya, oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah sharing dan spill tokonya sekalian ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. banyak. Oke, nah terus selanjutnya, Terima kasih juga, Bu. ya terima kasih kembali. Nah selanjutnya nih kita masih ada sedikit waktu nih. Ada yang mau sharing atau cerita lagi mungkin Mbak Ella, Mbak Ella Rahmawati, apakah monitor? Mbak Ella. Mbak Ella sepertinya belum monitor ya, mungkin disambil lagi kerja. Tadi siapa yang belum saya panggil ya? Mbak Arizatul tadi udah saya panggil belum ya? Mbak Arizatul, apakah monitor? Oke, Mbak Arizatul sepertinya belum bisa cerita ya atau sharing sama kita. Semoga nanti di pertemuan kedepannya bisa sharing sama kita seperti itu. Nah, ini nih mungkin Mbak Vivi atau Mbak Saida Tulizan nih. Tadi kita belum cerita-cerita kan, Mbak? Mbak Vivi monitor? Ada cerita, Bu. Ya, selamat sore Mbak Vivi. Selamat sore, Bu Inka. Ya, ini lagi sambil kerja atau libur nih, Mbak? Ini hari ini masuk malam, Bu. Oh, masuk malam. Berarti jam berapa nih? Masuk jam 9. Oh, jam 9 malam. Berarti hari ini bisa full ikut kuliah ya, Mbak ya? Iya. Mm-mm. Kalau boleh tahu kerja di mana nih, Mbak? Kerja di rumah sakit, Bu Inka. Oh, di rumah sakit. Rumah sakit mana, Mbak? Domisilinya di mana sih, Mbak Vivi? Semarang Selatan. Oh, Semarang Selatan. Berarti sama kayak saya dong, Mbak Semarang. Di sebelah mananya? Rumah sakit mana, Mbak? Kalau boleh tahu. Logorejo, Bu Inka. Oh, Telogorejo. Yang di Simpang 5 itu ya, Mbak ya berarti. Ya kan? Sebelah CL itu. Iya, Bu. Ya. Nah, ini mungkin Mbak Vivi
boleh sedikit cerita nggak Mbak? Ada pengalaman yang mungkin kurang enak atau pengalaman yang terkait hukum dan etika bisnis gitu, ada nggak Mbak? Nggak ada, Bu. Dalam lingkungan sehari-hari aja sih dalam pekerjaan. Contohnya kayak tadi Mbak Ayu itu ya beli sepatu dari perusahaannya sendiri tapi nggak bisa dipakai kalau berangkat kerja kayak gitu. Ada nggak Mbak? Nggak ada, Bu. Setiap hari. Nggak ada. Ada, tapi mungkin belum ngeh Mbak Vivi. Mbak Vivi berarti kan sebagai pekerja ya. Nah, istilahnya untuk pemenuhan haknya sendiri bagaimana nih Bu? Dan kewajibannya? Dari rumah sakitnya. Ya, betul. Prosedur kerjanya gimana sih? Mungkin bisa cerita buat gambaran teman-teman di sini semua biar ada bayangan kerja di rumah sakit tuh bagaimana sih? Eh, Kerja di rumah sakit ya harus penuh kasih, harus sabar. Gimana pun keadaannya, ngadepin orang sakit harus sabar karena ya orang sakit kan Mm-mm. Oh, begitu ya ya. Berarti harus mengedepankan simpati dan empati ya, Mbak ya. simpati, iya ya, penuh kasih, Penuh lebih ke kasih. Mm. sih ya. Bedanya apa tuh, Mbak? Penuh kasih dengan simpati dan empati. Kalau boleh Empati, tahu. empati boleh, Mm-mm. tapi tidak berlebih. Kita boleh empati, simpati itu boleh, tapi ada batasnya. Oh, Tapi kalau kasih mm-mm. itu tanpa batas. Itu, Kalau kasih tanpa batas. mohon maaf, Mbak Vivi, ini suaranya terputus dan agak kecil begitu, Mbak. Ya. Kalau empati Mm-mm. memang harus empati, tapi empati ada batasnya. Mm. Ya. Kalau kasih Mm-mm. itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Oke, ini berarti etika dalam bisnis rumah sakit ya, Bu ya. Mbak. Iya, Nah, ini teman-teman dapat pandangan baru nih. Istilahnya ternyata di rumah sakit, kalau kerja di rumah sakit atau bidang kesehatan ya, itu tidak cukup hanya simpati dan empati saja. Begitu ya, Mbak Vivi ya? ya Bu Inka. Nah, tapi diharapkan juga kasih sayang, karena kasih sayang itu tidak ada batasnya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi sudah mau sharing sama kita. Oke, kalau gitu mungkin yang lain ada pertanyaan sebelumnya? Mungkin boleh Cukup, pertanyaan untuk pertemuan depan. cukup Bu. Cukup ya. Oke, ini juga udah pas nih 4:30. Tadi saya bilang 15 menit lagi kita selesai dan kita cukupkan ya. Nah, sebelumnya ini sebelum saya tutup, boleh mungkin yang bisa on cam karena mau saya dokumentasikan nih buat laporan pembelajaran ya, biar saya nggak dimarahin sama admin. Ini yang bisa on cam. Ini ada 9 orang. Walaupun 9 orang, tapi berasa kayak 900 orang ya. Oke. Ya, Mbak Sevi mungkin pose dulu yang rapi, biar fotonya pose dulu, pose lagi dulu. Lagi lagi apa? PW. Lagi PW. Enak ya minggu-minggu, minggu mager. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oke, berarti kuliahnya juga Sabtu Minggu ya Mbak ya, kalau TWK itu. Enggak Bu, cuma hari Minggu doang. Oh, cuman hari Minggu aja. Berarti ini tadi ikut dari full dari pagi ya sampai sore. Iya pagi. Nah, oke. Sejak Oke, siap. Mbak Sevi udah siap ya? Saya SS. Mas Novian sudah siap? Mau posisi PW dulu? Ya Bu, Biar, nggak apa-apa Bu. Tak, oh nggak tak apa-apa. sambil kerja ini Bu. Ngisi absen Bu. Oke, oke, oke. Ya, saya SS ya. 1, 2, 3. Nah, Mbak Ayu, aduh Mbak Ayu telat belum ikut lagi ya. Oke. Ini giliran narsis aja langsung pada nongol. Hmm. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah monitor perkuliahan dari pagi sampai sore masih tetap semangat dan apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nanti untuk mulai pertemuan depan akan diajar oleh tim teaching saya itu sama Mas Raihan dan kebetulan Mas Raihan ini dia lagi S2 nih, lagi S2 di bidang hukum. Jadi tentunya kalau mau tanya-tanya itu bisa lebih bebas ya, apa aja ditanyain pokoknya, oke? Siap. Oke, terima kasih semua teman-teman. Saya tutup ya perkuliahan sore hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Sukses selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu Inka. Ya, boleh langsung leave room ya. Saya izin untuk leave room duluan.